Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita kembali bersama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis ilmu yang merupakan kegiatan rutinitas pekanan kita. Semoga dengan ini menambah wawasan keilmuan kita terhadap agama kita, sehingga dengannya kita bisa beramal atas petunjuk dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bersolawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah berkata dalam sebuah sujud syukurnya, ketika Nabi sujud syukur, Nabi kemudian itu menjelaskan kepada sahabatnya, kenapa aku bersyukur? Datang kepadaku malaikat yang mengatakan, man shalla alaika salatan wahidatan sallallahu alaihi asyar. Siapa yang kemudian berselawat kepadamu wahai Muhammad dengan satu salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi juga pernah mengabarkan kepada kita dalam riwayat At-Tabrani, beliau sebutkan yang berselawat kepadaku 10 kali dalam pagi, waktu pagi, dan 10 di waktu sore, maka dia akan mendapatkan syafaatku, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat beliau, insyaallah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, pernah salah satu ustadz ya menjelaskan tentang kisah yang dimana kisah ini benar adanya. Salah seorang yang kemudian lazim yang mewajibkan dirinya untuk terus berselawat setiap hari dalam jumlah tertentu, ya. Dan saat itu dia terluput untuk berselawat di satu malam, ya, ataukah jumlahnya yang tidak pas, kurang. Ya, seketika itu Allah Subhanahu wa taala membuat orang ini mimpi. Ada orang yang kemudian terlilit utang, kemudian dia bermimpi. Ya, dan di dalam mimpi itu dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di malam hari dia berdoa, ya Allah, aku adalah seorang pedagang yang kini dalam keadaan rugi, ya, dan terlilit utang. Dia berselawat kepada Nabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika dia mimpi, bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam mimpinya Rasulullah bilang, pergilah ke fulan, ya, dia akan melunasi utang piutangmu.
Ini juga mungkin sama dengan kisahnya Sultan Hamid yang kedua ya. Iya. Yang beliau tertidur di meja kerjanya dan dia lupa bersolawat, tertidur ki. Ya, itu videonya viral ya. Tapi sama alur kisahnya hampir sama dengan itu. Di sini dibilang berikan kabar kepada dia bahwa dia telah lupa untuk bersolawat kepada aku di malam itu. Ya. Ini orang tentu tidak percaya karena bermimpi kepada Nabi melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan mimpi yang kemudian tidak diterima. Dia harus dibuktikan dulu mimpinya apakah betul bertemu dengan Nabi. Karena Nabi pernah mengatakan syaitan itu bisa berwujud apapun, ya. Tetapi dia tidak bisa berwujud dengan muka saya, ya, dengan gambar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaitan tidak bisa berwujud menyerupai Nabi. Jadi kalau orang melihat Nabi di dalam mimpinya, faqad ra'ani, kata Rasulullah, ya, maka dia sesungguhnya melihatku. Ya, untuk memperjelas apakah dia melihat Nabi, orang ini bertanya, ya, coba buktikan kalau kamu betul-betul mimpi bertemu dengan Rasulullah. Orang ini sampaikan bahwa wahai Sultan, ya wahai fulan, engkau telah memiliki utang kepada aku. Ya, engkau memiliki utang. Nah, ini yang kemudian yang menjadi sebab dia diberi izin untuk masuk di dalam. Ya, dia bilang apa utangku? Bilang aku bermimpi bertemu Rasul bahwa Anda tidak bersolawat atau jumlahnya kurang dalam waktu malam itu. Ya, dan ini langsung percaya karena amalannya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang tahu. Ya, bahkan istrinya sendiri tidak tahu kalau dia punya amalan solawat yang banyak kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kemudian dilunasi. Apa hajatmu? Aku punya utang, dikasihlah sehingga utangnya lunas. Ala kulli hal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tentu yang kita harapkan yang bisa melihat Nabi dalam mimpi, ya. Kalau tidak bisa di dunia ini, semoga kita bisa melihat Nabi nanti di akhirat kelak insyaallah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di Syekh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yang sekarang kita sudah masuk pada fasal fi ihsan bil muamalah, pada perkara ihsan dalam muamalah jual beli. Jadi ini masih lanjutan dari harus yang apa yang harus kita perhatikan dalam jual beli, ya. Kemarin kita sudah bahas as-sihhah, ya, kesahihan, ya, keabsahan jual beli itu bagaimana, kemudian adil, ya, kita tidak zalim dalam jual beli muamalah, dan ini yang ketiga al-ihsan, berbuat baik, ya, dalam jual beli, ya, dan yang terakhir nanti wasyafaqah 'ala din, ya. Syafaqah 'ala din ini dia adalah rasa empati, kecintaan terhadap agama. Artinya jual beli, penjual maupun pembeli itu menimbang pada urusan agama, selalu menimbang urusannya pada urusan agama, ya, seperti itu. Baik, kita bahas fasal fi al-ihsan bil muamalah. Amrul tsalis fi ihsan bil muamalah. Ya, perkara ihsan, berbuat baik dalam muamalah. Wa qad amara Allah taala bil adl wal ihsan. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Ya. Ihsan ini, ikhwas sekalian, dia memiliki dua bentuk ihsan. Pertama, ihsan kepada Allah. Yang kemudian yang kedua, ihsan kepada
makhluk atau ihsan kepada manusia. Jadi ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam sebuah hadis, datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara-perkara agama. Ya, sampai Jibril bertanya, "Ya akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepada aku tentang ihsan. Ya. Jadi Nabi menjawab ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa in lam takun tara, jika engkau tidak melihat Allah, ya fa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi itu jemaah sekalian, ihsan kepada Allah. Ya, kalau kita seakan-akan melihat Allah, ya kita beribadah seakan-akan melihat Allah, seperti ilustrasinya kalau kita melihat seseorang yang kemudian dia memerintahkan kita untuk melakukan suatu hal. Kalau kita tidak melakukannya, dia akan melemparkan kita ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Jadi kita lihat dia, orang itu ada di situ. Kalau kita tidak lakukan apa yang dia perintahkan, kita dilempar di api. Jadi posisi kita ini sangat takut karena kita melihat orang itu. Ya, dalam singkatnya, ini adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat Allah, kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihatnya, itu khasyah. Kita takut ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian Allah melihat kita, ini adalah merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Ya, siapapun kita ini pasti diawasi oleh Allah. Muraqabah istilahnya. Muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Ya, kita di malam hari, di kegelapan malam, wajah kita bercahaya. Ya. Karena cahaya HP. Itu kita buka hal-hal yang kemudian tidak pantas untuk dipandang, bahkan membuat kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke kanan kiri kita, tidak ada orang di samping kanan, tidak ada, belakang depan tidak ada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian melihat kita dan menyaksikan kita dalam kondisi apapun. Maka ihsan kepada Allah seperti ini. Kita merasa takut ya, dan kita merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun ihsan kepada makhluk, ihsan kepada manusia secara khusus, di sini dibahas oleh ulama-ulama kita, termasuk Imam Ibn Hanbal rahimahullahu taala, bahwa ihsan kepada manusia maksudnya ada 3 hal. Pertama, badlun nada. Badlun nada artinya semua panggilan yang kemudian saudara-saudari kita membutuhkan bantuan kita, maka kita bersegera untuk kemudian memenuhi panggilannya. Ya, ini adalah ihsan, berbuat baik kepada saudara kita. Saudara tak butuh mungkin bantuan, ada mau diangkat di rumahnya lemari, macuitonya berongkona. Wah, alhamdulillah, kita semangat. Iya, kita membantu mereka. Ada kebutuhan misalnya mau mapak boting, kita datang. Ini adalah bentuk ihsan, perbuatan baik kepada manusia. Ya, ada pigau-pugau una, pugau, apalagi amat yang ini kesini butuh bantuan, kita datang. Ini adalah bentuk ihsan. Ya, kemudian apa bentuk ihsan? Adalah kaful adza. Tidak mengganggu kaum muslimin, saudara-saudaranya, menahan diri untuk tidak mengganggu. Ini juga ihsan kepada manusia. Ya, mungkin ada orang kita bertetangga ya, taruhlah kita bertetangga di sebuah kompleks. Ya. Kan berdekatan semua rumah-rumah. Ada di antara
saudara atau sanad saudara kita suka kasih bunyi apa ya, musik-musik yang dangdut-dangdut, ya, dengan suara yang keras. Jangankan musik, bahkan juga murattal, yang bacaan Al-Quran tapi keras, yang kemudian mengganggu saudaranya, tetangganya di sebelah. Maka datanglah kita kemudian mengatakan kurangi dulu suaranya, mengganggu orang. Ada mungkin ada yang sakit gigi, kalau ada suara sedikit pun boy si menrekolan peditoni sinar si marukaton. Ya. Yang kita ini yang kemudian memerintahkan agar suaranya tidak terlalu keras, ya, kita adalah orang yang berbuat ihsan. Mengengeng motor, ada anak atau mungkin ya gas motor ngeng-ngeng, ya, itu keras mengganggu tetangga. Kita datang, jangan sekitar begitu suara motor tanah mengganggu tetangga. Itu adalah perbuatan ihsan, ya, kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu ya saudaranya. Seperti itu dilarang, apalagi secara langsung kita ganggu saudara-saudarita, kita ceritai, kita kata-katai, kita zalim, kita pukul, itu lebih dilarang dalam agama kita. Ya, lebih pantas untuk kita tinggalkan perkara seperti itu. Kemudian ihsan kepada manusia yang ketiga adalah ya talqul wajh. Talqul wajh itu wajah yang bersinar atau wajah yang ceria. Ya, wajah yang ceria. Ini adalah ihsan. Kalau kita bertemu dengan saudara, perbanyak senyum. Ya. Jadi senyum itu bagian daripada ihsan. Ciri baiknya keislaman seseorang itu seperti itu. Iya, murah senyum. Kalau senyum ki juga. Ya, kita tahu senyum ki dulu senyum. Apakah dia kita ki minus ki matanya? Nah, kita berbaik sangka saja. Tapi kalau kita mentokin apa dia senyum, amma, ada betul. Ya, masalah. Iya, tidak boleh. Kita yang beragama lebih pantas untuk senyum kepada saudara-saudari kita. Ya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ya. Itu ya jamaah sekalian. Jadi pembahasan kita di sini tentang ihsan kepada manusia. Ya. Faminal ihsan, kata penulis, ya, tentang perintah untuk berbuat adil dan ihsan itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah An-Nahl, ya, ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, ya. Itu. Kata penulis, faminal ihsan al-musamaha fil bai'. Ya, dan di antara ihsan dalam muamalah yaitu al-musamahah. Apa itu musamahah? Toleransi. Ya, bertoleransi, gampangan. Ini kita akan bahas jual beli, ya. Gampang membeli, gampang menjual. Ini al-musamahah, bentuk ihsan. Ya, tidak kemudian pelit, juga tidak kemudian terlalu boros. Ya, kan ada juga itu menjual karena saudaranya menjual, biar dibawa modal, jual juga biar mialnya kemudian itu merugikan dirinya sendiri. Ya, itu merugikan diri sendiri. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi alangkah bagusnya dia kemudian saling toleransi saja. Ya. Biar untungnya sedikit, yang penting saudara yang beli. Ya, kita juga yang membeli jangan terlalu tawar menawar dengan harga yang sangat rendah. Modal anak kasih 10 sabu dilawi, maka dia 5 sabu nanti amma dia neraka modal anak itu kasih. Ya, tidak toleran namanya itu, tidak berbuat ihsan. Jadi berbuat ihsan seperti itu. Ya, kalau 10.000 harganya 9.500 milik. Ya ala nih. Apa ya? Ibarat negara kita ya mudah. Ya. Kemudian wa alla
yughbanahu fir ribhi bima la yataghaban fil 'adah. Ya, tidak mengambil keuntungan dengan keuntungan di luar daripada kebiasaan. Ya. Ini diantara bentuk ihsan. Jangan terlalu mengambil keuntungan yang merupakan keuntungan yang di luar daripada kebiasaan. Ya, kalau ambil keuntungan banyak tidak apa-apa. Ya. Yang penting jangan kemudian memberatkan si pembeli kesian. Karena gara-gara kita aja yang menjual barang itu, kemudian kita seenaknya mengambil keuntungan yang banyak, ini tidak dibenarkan. Ya, meskipun tidak haram ya, halal, tapi dalam bentuk muamalah ini bagusnya ditinggalkan hal-hal seperti itu. Ya, karena memberatkan si pembeli kesian. Ya, karena intinya kalau kita jual beli itu bukan hanya keuntungan yang kita cari ya, tetapi kita mencari keberkahan juga di dalamnya. Ya, fa amma aslul mughabana fa ma'dzunun fihi. Ya, adapun mengambil keuntungan yang banyak di dalam jual beli, maka itu diizinkan. Ya, diizinkan, tidak apa-apa kita mengambil keuntungan dari jual beli kita. Li'anna al-bai' lirribah, karena jual beli itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya, walakin yura'i fihi at-taqrib. Ya, tetapi di sini yang perhatikan bagaimana dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di sini penulis mengatakan, fa inna badlul mushtari ziyadah 'ala ar-ribhi al-mu'tad li shiddati raqbatihi wa hajatihi, fayanbaghi an yamtani al-ba'i min qabuli dhalik. Ya, jikalau ada seorang pembeli dengan keinginannya yang besar terhadap barang tersebut, kemudian dia sangat menyukainya dan membutuhkan barang tersebut, dan dia menawar dengan harga yang tinggi, maka kata penulis selayaknya seorang penjual tidak menerima ya harga yang seperti itu. Ya, dia mengambil keuntungan saja dari harga biasa, harga kebiasaan. Ya, fa inna dzalika minal ihsan. Ya, karena demikian adalah bentuk ihsan. Nah, itu jemaah sekalian. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa di sini pada persoalan ini ya, kita tidak berbicara halal dan haram ya. Kita berbicara adab. Ya, kalau berbicara halal dan haram kan di fikih. Kalau di sini adab. Jadi apapun disampaikan di sini itu bukan mengharamkan, tetapi baiknya ditinggalkan. Karena mungkin di masa beliau hal-hal seperti ini bentuk wara', dan kebanyakannya orang-orang di masa itu orang-orang yang paham agama. Dia memilih hal-hal yang lebih selamat untuk muamalah mereka. Ya, sehingga ketika ada yang kemudian kelihatannya zalim, kelihatannya tidak bagus, ada mengandung najis, kotor dan sebagainya, mereka tinggalkan. Tetapi bukan berarti haram. Ya, bentuk kehati-hatian mereka dan wara' mereka. Wa min dzalika annahu idza arada istifa as-saman aw ad-dain, ya, dan di antara bentuk ihsan, jika seseorang itu ingin kemudian menawar harga atau menagih hutang, ya, fayuhsinu taratan bil musamahah, maka dia berbuat baik pada hal toleransi, musamahah. Ya, ini toleransi ini mengandung keberkahan. Ya, musamahah ini. Nabi pernah sampaikan dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, rahimahullahu
rajulan samhan, ya samhan idza ba'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang samhan, ya, dia mudah di dalam menjual. Itu dirahmati orang yang mudah menjual. Weddingi sepuluh sebelin ada yang kedai weddingnya ruasa bunak, bu. Tahan nih, tahan. Karena usaha itu, iya, mudah. Iya. Ada juga pembelinya. Berapa harganya nih, Bu? 10.000. Oh ya ini, Bu, uangku 10.000. Dia ini lo kurang. Mudah. Ini dirahmati oleh Allah. Ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasamhan idza ishtara. Allah, semoga Allah merahmati orang yang jikalau dia membeli, dia mudah. Ya, ini tadi penjual dan pembeli itu mudah, ya. Sikap toleransi, tidak agak mariri. Bangga tu tahu maka dari pokoknya kalau kau tawa, ya mana mobil. Ya, atau bilang, itu kalau mau menawar dek, ajak ini, jago sekali menawar. Anak Pak Guru tona roh, bukan biasa Pak Guru ta, atau masa-masa SMA, saya diajari bagaimana cara menawar kalau di pasar. Kalau aku di pasar, nah kalau lina 70 iloi tawa dulu 5,5 nah. Minta dulu tawar 70 berarti 35 minta tawar. Pakai cara Pak Guru. Ya. Taruh menawar kan dalam jual beli seperti itu, tawar menawar, tak dibolehkan. Tapi jatuh kisi taliwa-liwa ditawar, Pak, setengah nanti tak ditawar. Tanya ini kalau bilang berapa harganya? 10.000, bisa 5.000. Mungkin beli atau loki cek kah? Ya kesini saya itu beli di petani 8.000, untungku hanya 2.000, itu boleh. Ya pada asalnya kan kita menyembunyikan untung itu tidak mengapa, ya, dan seharusnya kita sembunyikan keuntungan. Yang sampai kita sebutkan keuntungan, kemudian kita bilang pakai sarona, ya kesina dewu digau sarong, pakai modal anak, padahal bohong, itu tidak boleh. Ya, makanya kita sembunyikan keuntungan modal kita, jangan disebarkan setiap muamalah. Tapi boleh kita munculkan atau sebutkan modal kita saat ada orang yang menawar dengan harga yang rendah seperti itu. Kita sampaikan tabik Pak sih, rendah sekali ki. Dia modal anak. Iya, arus sebu lagi di papa saya kasi kilo jadi lambace. Ya. 2 sebelum bau untung. Bau tawa 5 sebu kasi. Agak ni sari ini. Ya. Dah boleh ya, kita harus samhan. Kemudian Nabi melanjutkan wasamhan idza tadha, dan semoga Allah merahmati orang yang ketika membayar utang itu mudah. Jadi orang yang membayar utang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ciri keislaman atau baiknya keislaman seseorang itu mudahnya untuk membayar utang. Pak kata tahu sih kada ina wadin mak majain terus mati ku aja. Capu sinal dia. Dia sini jajan panjang itu. Ya. Jadi bayar utang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah kita dirahmati. Saya gini. Wa taratan bihatti al-ba'd. Ya, terkadang juga kita itu mengurangi harga atau mengurangi utangnya orang. Ya. Harganya mungkin 10.000 karena kita lihat orang yang tidak terlalu mampu, kita kasih kurangi harganya. Itu untuk ihsan. Ya, jangan kasih 8.000. Ya toh. Berarti capu dia bonyok bala baca ya. Berarti dia semua adalah apa? Atau kita gratiskan, lebih bagus lagi. Ya, atau utangnya 1 juta utangnya. Karena yang kita lihat kesulitan dalam membayar utang, kita kurangi utangnya. Dari 1 juta biar 900 kita bayar. Dia pernah wajah 900 jadi. Ya berikutnya kita kurangi 800 lagi. Dia pernah wajah. Astagfirullah, dikurangi nanti tahu pernah wajah. Ya, enggak apa-apa, itu bentuk ihsan. Ya semoga Allah mudahkan dia untuk membayar utang.
Wa taratan bil inzar. Ya, di antara bentuk ihsan juga terkadang kita dengan memberikan tempo. Ya. Maka dari pernah buat dipajen terus kasih mi tempo dulu. Ya. Itu tempo ini. Jatuh lagi temponya, dia pernah wajah. Nah, kita berbuat ihsan tidak apa-apa, kasih lagi tempo. Ya, kata kasih lagi tempo. Karena apa jemaah sekalian? Ketika kita memudahkan hal demikian, kita berikan tempo orang yang berutang sampai dia bayar utangnya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man anzara mu'siran." Siapa yang kemudian memberi tangguh kepada orang yang kesulitan, ya, falahu bikulli yaumin sadaqah. Maka di setiap harinya dia dinilai bersedekah. Jadi di setiap harinya dinilai bersedekah sejumlah utangnya itu. Kocek di juta napin dengan doi, ya, jatuh tempo ini orang kita kasih lagi tempo. Aja tak apa-apa kita kasih tempo. Jadi tempo yang kedua itu, ya, sebelum dia jatuh pada tempo yang kedua, maka sebanyak itu juga sedekah kita. Ya, sejumlah sedekah yang kita pinjamkan kepada saudara kita. Kemudian jatuh di tempo. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza halad dain fa aghfarahu kana lahu bi kulli yawmin mislaihi sadaqah. Ya, jatuh tempo lagi, maka dia tidak sanggup lagi bayar. Kita kasih lagi tempo. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersedekah sejumlah 2 kali lipat daripada utang piutangnya. Berarti dia 2 juta lah, terhitung 2 juta sedekahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari utang piutang 1 juta itu. Jadi tidak mengapa. Ya, namanya juga kita kasih utang orang berarti kita mau bantu toh. Ya, kalau kita bantu saudara, ya konsekuensinya ya seperti itu. Kita tidak bisa miliki harta karena kita belum sanggup, ya. Tak kala ni mak bantu terus sampai dia melunasi utangnya. Ya, kalau dia bagus agamanya, nah percepat itu utangnya. Ya, kalau desa perakan, insyaallah semoga dengan ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, kalau pahala insyaallah sudah mengalir nih. Iya. Wa taratan bitasahul, ya. Terkadang kita memudahkan. Ya, memudahkan utangnya, memudahkan harganya. Jadi tawajai. Jadi mu juta. Dia tuh sugiri kan jadi juta. Jam ki bayar. Senang sekali. Ya nomor koyak apa karo toka. Ya, bukan main kita dilunasi utang tak. Ya. Wa taratan fi jaudatin naqd. Ya, dan terbentuk ihsan itu terkadang kita kasih tangguh sampai dia punya uang. Ya, kepepele matu doita. Insyaallah kalau ada miwanta bayar niki. Iya. Kalau kita tahu dia yang saya ada ini kasih. Betul-betul tidak ada uangnya. Ada orang seperti itu. Ya, semoga Allah memudahkan saudara-saudari kita dalam kesulitan seperti itu, diberikan rezeki yang berkah. Amin. Nah, di sini penulis mengatakan, wa minal ihsan an yaqil man yastaqiluhu. Di antara bentuk perbuatan baik sesama manusia, berbuat baik dalam muamalah adalah dia menerima pengguguran akad jual beli. Ya, sudah dibeli ibaratnya, tapi kesian mungkin ada sesuatu dan lain hal sehingga dia bilang bisa saya kembalikan. Karena ada juga itu toko-toko kemudian dia beli sudah dikasih. Ya, tidak boleh dikasih kembali kayak di situ ya. Iya. Ya, kemudian sudah terdata dia Pak di komputer, tidak bisa dikembalikan. Oh, kesini wagang ni, jadi di polisi dan salah lagi. Ya seharusnya popo ukuran L memiliki S. Jadi cocok sih. Tapi tidak bisa dibeli, dikembalikan. Nah, kalau orang yang paham agama, ya, di antara bentuk ihsan kita menerima pembatalan itu. Karena kata penulis di sini, fa innahu la yastaqil illa
mutadarrar bil bai'. Ya, dia tidak kemudian membatalkan akad jual beli itu kecuali memang karena dia mendapatkan sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan keinginannya. Ya. Wal ahadits tashhadu bi fadli hadhihi al-umur al-madhkurah, dan ahadis-hadis tentang ini ya, keutamaan memudahkan orang itu kan kita sudah sebutkan tadi semua ya, wa ma li sahibiha min ajri was thawab, dan si pemilik ini yang memberikan keringanan ya pada orang-orang yang kesulitan, maka dia mendapatkan pahala ya, mendapatkan pahala. Kemudian fasal fi syafaqah at-tajir ala dinihi. Nah, ini yang keempat, rasa empati, kecintaan terhadap agama ya. Artinya dia ukur dalam timbangan agama. Jadi jual belinya selalu dia utamakan pada agama. Dia sangat cinta pada agamanya, maka semua proses jual belinya ditimbang pada urusan agama. Itu maksudnya syafaqah. Fi syafaqah at-tajir ala dinihi fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratuhu. Ya, kecintaan seorang penjual tajir ala dinihi terhadap agamanya yang secara umum atau secara khusus itu dia pikirkan masalah akhiratnya. Ya. La yanbaghi litajir an yushghilahu ma'ashahu an ma'adihi. Dan seorang tajir, penjual itu jangan kemudian dia disibukkan pada perkara dunianya ya, kebutuhan dunianya terhadap akhiratnya. Ya, jangan sampai disibukkan dengan perniagaannya, dia lupa akhiratnya. Ya, jangan sampai seperti itu kata penulis. Bal yura'i dinah, ya, bahkan dia memperhatikan agamanya, ya, berusaha menjaga agamanya. Wa inna ma tatimmu syafaqatah ya syafaqatuhu ala dinihi bi mura'ati sittati asya. Ya, dan sesungguhnya sempurnanya kecintaan ini terhadap agamanya itu dengan 6 hal. Pertama, husnun niyah fit tijarah. Dia berniat ya, baiknya niatnya dalam urusan tijarah, jual beli. Ini untuk mendapatkan kesempurnaan kecintaan terhadap agama dalam muamalah, itu dia perbaiki dulu niatnya. Niat yang baik ya dalam tijarah, jual beli. Falyanwi biha al-isti'faf anis su'al. Ya, dia kemudian berniat agar dia tidak isti'faf an su'al. Ya, dia berniat dengan tijarah yang dia lakukan ini menjaga kehormatan dia dari meminta-minta kepada manusia. Jadi niatnya tijarah memang agar dia tidak meminta kepada manusia, agar dia menjaga kehormatannya. Ya, waqafut tama' anin nas. Ya. Kemudian dia tidak, agar dia tidak kafut tama', ya, agar dia tidak tamak terhadap manusia. Ya. Tidak meminta-minta dan tidak tamak terhadap manusia. Wal qiyam bi kifayatil 'iyal, dan dia kemudian berdiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan keluarganya. Ya, liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Ya, agar termasuk sebagai orang yang mujahid. Ya. Waliyanwin nusha lil muslimin, dan juga dia kemudian berniat untuk ya kebaikan untuk saudara semuslim. Jadi tujuannya bertijarah, jual beli itu untuk memenuhi kebutuhan muslimin. Ya. Apa yang tidak didapatkan kaum muslimin, dia datangkan supaya terpenuhi kebutuhan kaum muslimin. Diniatkan memang seperti itu.
bisa bermanfaat untuk saudara-saudarinya semuslim. Toh ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia paling bermanfaat kepada manusia. Maka seorang tajir memperhatikan hal demikian, ya, niatnya agar semua itu bisa, ya, bermanfaat untuk dirinya, kehormatannya, dan manfaat untuk saudara-saudari semuslimnya. Kedua, an yaqsudal qiyam fi sina'atihi aw tijaratihi bi fardhi min furudil kifayat. Ya. Di sini penulis mengatakan dia kalau kemudian ingin melakukan industri, ya, melakukan sesuatu yang bisa diciptakan perindustrian, ya, atau dia ingin tijarah, jual beli, itu bi fardhi man farada min furudil al-kifayat. Dia meniatkan untuk menyelesaikan satu kewajiban di antara kewajiban kifayah. Jadi jual beli yang kita lakukan, tijarah itu kita niatkan memang ada hal niat fardu yang kemudian yang kalau kita sudah melaksanakannya gugur di kewajiban yang lain. Bani? Oh ya, Bani. Iya. Nanti insyaallah di pekan depan kita lanjutkan biidznillah, ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.